Jadi zikirnya kita, khotaman kita rasanya nyambung, bahwa zikir khotaman kita ini sedang dilihat Allah, sedang diawasi Allah, diperhatikan Allah. Itulah ihsan. Kalau nggak ketemu, belum sambung ke sana, maka rasakan dilihat, diperhatikan, dihadiri guru. Itulah robito. Jadi sambungan robito itu mengantarkan ihsan. Kalau kita belum mampu untuk dihantarkan pada ihsannya, rasa diri dilihat Allah, maka rasakan dilihat oleh guru kita, diawasi guru kita, dihadiri guru kita. Itu namanya robito. Dari mulai maghrib kita berjamaah, lalu kemudian setelah maghrib kita mengamalkan amal hariannya, zikir jahar 165 atau lebih, kurang dikodok. Lalu dilanjutkan dengan khotamannya, amal mingguannya, dan lalu kemudian amaliyah sholat sunnah ba'diyahnya, mulai ba'diyah maghrib, kemudian salat awabin, sunat taubat, birrul walidain, kemudian hifdzul iman, syukrin nikmat. Nah, kemudian isya berjamaah, zikir lagi, lalu ada salat lidaf'il bala. Setelah itu khotaman lagi, sekalipun diikhtisar, diringkas. Jadi supaya terjaga keikhlasan, khawatir kita dari maghrib kecapean. Bijaksana guru kita ya. Tentunya dengan tidak mengurangi kekhidmahan di dalam mengamalkannya. Hadir rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut khidmah ilmiah, terlebih dahulu saya mohon keikhlasan dari semua, doa khusus ya, takhsis. Ini semoga Allah dengan takdir dan ridhonya memberikan keturunan ya kepada Ananda Khairun Nisa Natasha Putri binti Haji Samsul Bahri. Amin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil ya, semua kehendak Allah. Dengan doa kita semua dan barokah Syekh Mursyid Karomah Sultan Aulia di majelis yang mulia ini, semoga Allah kabulkan hajat, segera diberi keturunan ya untuk Ananda Khairun Nisa Natasha Putri bin Haji Samsul Bahri. Ala hadhini wa kulliyatin salihah ila haudin nabi. Al-Fatihah. Hadirin, sebentar lagi kita akan sama-sama melaksanakan khotaman full. Kalau saya lebih menyebutnya full daripada tam, karena khawatir yang 3 kali pada maghrib nggak disebut tam gitu ya. Full saja jadi ya. Tapi full itu ya, itu juga kita berikhtiar lagi pada akhirnya, apakah sungguh-sungguh full atau tidak. Kita semua kembalikan kepada pengersabah ya, yang membimbing kita. Jadi kalau selama harian ini, mingguan ini kan zikirnya khotamannya 3 kali atau 5 kali ya, kadang-kadang yang 15, yang 17, wah macam-macam lah. Ada yang pengen disamain lah angkanya, ada yang dibedain gitu ya. Terlepas dari itu, yang penting kita bersungguh-sungguh mengamalkannya, sekalipun 3 kali, sekalipun 5 kali. Mudah-mudahan ini dengan sungguh-sungguh diamalkan, maka beliaulah guru kita yang memberikan nilainya
tentang tam itu. Nah, jadi kalau kita mau yang 3 kali atau yang saat ini kita laksanakan, semoga semua tam pertamanya ya. Dan khotaman tam itu ya, poolnya masih juga bisa dibagi. Gitu ya. Makanya penting berjamaah itu, ketika kurang bisa dikalikan, bisa dijumlah gitu. Jadi makanya makmum nih ya, untuk terjaga zonnya, mendingan nggak usah ngitung makmum. Nanti kalau menghitung, sama-sama ngitung, ketika imam kurang, akhirnya zonnya, imam kurang ini, ganggu keyakinan, keraguan, maka rugi. Sudah, serahkan saja ke imam, biar imam tanggung jawab gitu loh. Kamu tinggal enak saja sebetulnya, imam yang berat ini tanggung jawab ya. Jadi udah makmum nanti dipimpin Bilalnya ya, mandu Bilal, supaya nanti ketemu zauknya, rasanya. Jadi nggak usah kayak imam bacaannya, biar imam sendiri aja. Makmum nanti dipandu Bilal saja, tapi juga jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat. Nanti bisa gantian Bilalnya kalau mungkin capek suaranya nanti. Sebenarnya kalau imam juga boleh diganti sih, bisa di sebenarnya bisa dibadal juga di ini ya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi ikuti tuh Bilalnya nanti yang lain gitu ya, dengan nada, dengan irama alunan ininya, supaya apa? Harapannya nanti masuk zauknya, rasanya, karena mahal rasa itu ya. Untuk melahirkan rasa ini, masya Allah itu, kalau kita tidak betul-betul ini ya, jadi tidak sekedar pelafalan kalimat gitu kan. Beda kalau misalkan dengan kita cepat aja misalnya, ya misalnya ya tipnya misalnya saking cepatnya. Tapi kalau dengan Bilal kan ya, jadi ngalun gitu. Ada nada sehingga diharapkan rasanya masuk gitu. Jadi kan semua, baik zikir, khotaman, manakib, amal ibadah yang lain, harus ketemu rasanya semua. Kayak sholat harus ketemu juga dengan rasa sholatnya, puasa pun begitu, semua itu harus nyambung semua dengan rasanya. Beda kalau sudah dulu dengan rasa itu. Terlebih rasa yang diarahkan adalah rasa yang mengantarkan kita pada ihsan. Jadi zikirnya kita, khotaman kita, rasanya nyambung, bahwa zikir khotaman kita ini sedang dilihat Allah, sedang diawasi Allah, diperhatikan Allah. Itulah ihsan. Kalau nggak ketemu, belum sambung ke sana, maka rasakan dilihat, diperhatikan, dihadiri guru. Itulah robito. Jadi sambungan robito itu mengantarkan ihsan. Kalau kita belum mampu untuk dihantarkan pada ihsannya, rasa diri dilihat Allah, maka rasakan dilihat oleh guru kita, diawasi guru kita, dihadiri guru kita. Itu namanya robito. Dulu ada kalimat yang ada pelafalan semacam dengan bahasa hadir dulu itu, tapi dulu, sekarang enggak. Jadi ada tawasul untuk sambungannya dengan di akhirnya disebut hadir, baru Fatihah. ada gitunya dulu. Tapi ya dulu, sekarang nggak usah kita pakai gitu. Nanti disangkanya jadi ini lagi nih ya, beda lagi nih, sempalan lagi nih. Dari mana lagi ini munculnya? Udah macam-macam lagi. Jangan. Kita harus tetap menjaga keseragaman dari tuntunan Syekh Mursyid ini. Jangan neko-neko lah. Jangan bikin ya dikira pantas-pantas gitu ya. Bagaimana caranya yang sudah ada, yang sudah diberikan tuntunan, lalu kita mampu merasakan. Nah, keterlibatan rasanya. Makanya cari itu. Kalau enggak dengan cara begini, coba cara begitu. Nah, paling di situ ini ya. Jangan dirubah kalimatnya, jangan ditambah dikurang, jangan.
Nanti nanti ada semacam apa namanya kedaerahan, ada lokalnya, ada kalau di sekolah mah mulok ya, muatan lokal. Kayak misalnya kalau di sini kan hampir rata-rata kalau bacakan apa Robia Silana itu beda nadanya dengan di Suralaya. Harus saya perhatikan karena mungkin muatan lokalnya gitu, kedaerahannya. Kan kalau kayak di Suralaya kan Robia Silana wala tuasir alaina Allah Robbi. Kalau di sini kan enggak ada nada lain pokoknya. Tapi memang enak gitu, saya coba ikuti nadanya, enak juga. Nah itu kedaerahan. Nah kalau sekiranya dengan seperti itu lalu kemudian menambahkan kehusuan, menambahkan rasa yang didapatnya, silahkan untuk di sini gitu. Nanti ada itu kekhususan daerah, khususiah daerah namanya gitu. Yang penting tidak merubah, menambah kalimat, mengurangi kalimat gitu ya. Kalau sekedar nada, kalau sekedar dialek misalnya, atau mungkin di sini banyaknya oh nggak bisa nggak apa makanya dialek oh jadilah oh manu. Kayak Jawa kan, Jawa kalau apa namanya baca kalimat huruf tajwid itu kan ada beda lidahnya tuh ya, sama orang Arab dia nggak bisa qaf, dia nggak sulit untuk menyebut qaf ya, seperti kopi itu kohwa, orang Arab lisannya nggak bisa gahwa, kop jadi go kalau Arab itu karena dialek. Itu ya. Nah model-model seperti itu tidak berarti kita tidak apa karena daerah tadi ya. Nah begitupun hal-hal lain, yang penting kita berusaha mengamalkan tuntunan guru ini agar dapat rasanya. Nah silakan nanti dalam perjalanannya bisa jadi di sini lalu kemudian ketemunya dengan seperti ini nadanya, nanti di sana ketemunya dengan alunan Sundanya kalau di Sunda gitu ya. Kayak misalnya kalau berjanji ya, kemarin kita baca berjanji di Sungai Lilin. Kalau saya nggak paham di sini gimana berjanjinya, ya sudah di sini aja yang mimpin saya bilang. Kalau nanti saya malah nanti saya sendiri yang bisa, yang lain nggak ngikutin, bingung kalau saya sendiri kan. Silakan di sini gimana, ikuti sesuai daerahnya saja, ini kan. Nah kalau saya di Cianjur kan banyak nada, ternyata kemarin di Sungai Lilin nadanya satu, nggak banyak marhabanya, jadi lebih inilah lebih cepat. Kalau pakai saya baca berjanjinya bisa lama. Jadi ada beberapa nada itu yang masuknya. Tapi memang seperti itulah kami di Sunda gitu. Dengan begitu rasanya dapat gitu. Seperti misalnya begini. Di berjanji itu ada apa kalimat ya waliyal hasanati ya waliyal hasanati ya rafi'ad darajati marhaba ya marhaba. Bukan banyak tuh nanti beda lagi, ada bait yang lain setelah itu apa sadam dun qad zamalla marhaba marhaba ya marhaba. Jadi berjanjinya seperti itu. Baik hadirin, itu saja karena kita akan ini intinya bahwa upaya sungguh-sungguh kita mengamalkan tuntunan guru kita ini bukan hanya sekedar kita cukup mengejar jumlahnya, angkanya, tapi bagaimana juga sekalipun angkanya mungkin belum bisa dikejar, tapi bisa berkualitas. Syukur angkanya bisa dikejar juga berkualitas, itu yang utama ya. Nah makanya di dalam melaksanakan khotaman tam nggak usah ragu. Yang penting setiap kalimat yang dilantunkan, yang diucapkan, bagaimana kalimat itu lalu kemudian
mampu dirasakan ya. Nah makanya coba nanti dilibatkan tuh antara lisan dengan hobinya terus nanti insya Allah tuh. Itu saja, demikian kita akhiri dulu, dan setelah ini mungkin ada jeda dulu ya, ada jeda sebentar menjelang khatam itu. Demikian, wa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.